Ini cara kalian kenalan sama orang kaya. Dan ini bisa dilakuin sama siapapun. Nggak mesti influencer, nggak punya bisnis keren. Karena orang kaya itu cuma butuh satu hal. Apa komoditas paling mahal di dunia ini? Yang bukan waktu ya. Ada satu lagi, nanti kita bahas di chapter 3. Jadi kalau misalnya kalian punya bermimpi untuk punya kenalan yang circle-nya triliuner dan lain-lain, kalian harus nonton video ini sebelum kalian even kenalan atau minta kartu nama atau chat dia atau DM dia. Karena kalau misalnya kalian kenalan dan kalian ngelakuin strategi yang salah, percaya deh, itu susah banget untuk bisa dapetin networknya itu, apalagi kalian berharap untuk bisa bisnis bareng atau jadi investor. Nah, orang kaya tuh cuma mau satu hal, dan kalian harus ngerti ini, mereka tuh mau kalian subscribe. Bercanda, lanjut. So, kita nggak usah basa-basi ya, karena ini yang gue lakuin sendiri, 5 langkah, dan kalian harus lakuin step by step. Kalau misalnya step 1 belum beres, jangan mikirin ke step 2. Yang pertama, know your value. Nah, ini yang kebanyakan orang salah ya. Pas kita mikir know your value, oke, kita bisa apa? Kita jago apa? Kita udah belajar course apa? Kita lulusan apa? Itu semuanya ini sama kayak analoginya di buku How to Win Friends and Influence People. Lu kalau naik perahu, mau mancing, mau dapat ikan yang bagus, apakah lu mancing dengan umpan, yaitu hal yang lu sukai, atau hal yang disukai sama ikan itu? Lu nggak mungkin dong mancing, kalau gue suka Indomie ya, gue mancing pakai Indomie umpannya. Itu lu mancing pakai cacing. Walaupun lu nggak suka cacing, ikannya suka cacing. Nah, jadi know your value itu bukan sekedar apa yang kita jago, tapi apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Gue pernah bilang di salah satu podcast, kalau misalnya gue meeting sama orang dan ada project nih, yang gue pelajarin bukan projectnya, tapi yang gue pelajarin orangnya. Dia mau apa, suka apa, anaknya lagi wisuda kah, istrinya lagi melahirkan. Pokoknya gue cari informasi sebanyak apapun sebelum gue engage sama orang kaya ini. Nah, di situ baru artnya kita lah ya. Gimana cara kita cari irisan apa yang kita bisa lakuin sama apa yang mereka butuh. Yang kebanyakan orang salah adalah mereka langsung hajar gede. Padahal step 2-nya adalah start small. Jadi gue sempat bilang soal komoditas paling mahal yang dicari sama orang kaya. Nah, cara untuk dapat komoditas ini adalah secara perlahan dan konsisten kalian memberi value. Nah, tapi nggak semua value itu sama. Orang-orang kaya itu ketemu mungkin ribuan orang atau puluhan ribu orang. Gimana caranya kalian stand out? Di antara 1000 orang yang ketemu sama orang kaya ini, siapa yang bisa kasih dia value paling banyak? Nah, pertama kita ngomong you know your value. Pasti di kepala kalian mikirnya, oh gue bisa copywriting, gue bisa marketing. Itu tuh masuk dalam kategori functional value. Lu berfungsi buat dia. Tapi yang lo harus lakuin adalah cari emotional value. Nah, gimana cara kita gabungin start small sama emotional value? Sesimpel, lo punya skill apa? Misalnya marketing lah. Lo tahu orang kaya ini anggapnya lo udah kenalan ya. Anaknya tuh lagi ulang tahun. Yang lo lakuin adalah lo bikin campaign lah, video lah, Instagram post, TikTok post. Yang lo bisa kasih liatin ke orang kaya ini ulang tahun anak lo. Ini sesuatu yang spesial. Gue bikinin create reel-nya. Nah, itu sebenarnya emotional value. Yang kebanyakan orang mikir kalau misalnya kenalan sama orang kaya adalah langsung lu punya bisnis apa yang bisa gue bantu. Itu functional value, dimana tindakan lu akan selalu dinilai secara nilai ekonominya. Lu tuh nggak bisa menangin cuma pikirannya dia doang atau dompetnya dia. Lu harus menangin hatinya. Makanya emotional value atau bahasa resminya itu sebenarnya building rapport. Itu harus dimulai dari hal yang kecil. Jangan sampai kelihatan aji mumpung. Apaan lu baru kenal langsung minta proyek 10 miliar? Apaan lu baru kenal langsung mau urusin kehamilan istri gua? Masuk ke hal-hal yang non-intrusif atau hal-hal kecil yang kalau dijalanin bagus, kalau nggak dijalanin dia nggak rugi apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke komoditas paling mahal. Kenapa kita harus lakuin poin 1 sama poin 2? Karena kita mau building trust. Secure yang di-trust atau gimana cara kita ngunci orang ini percaya sama kita dan kita bisa dapat project yang gede dari mereka, itu ada 2 sumbu. Sumbu waktu dan sumbu tindakan. Konsistensi adalah dalam waktu yang panjang kita bisa ngasih tindakan atau kasih value yang terus-menerus. Nggak cuma sekali doang, nggak cuma 2 kali doang. Dan konsistensi ini juga dinilai dari 2 poin, yaitu tangible sama intangible. Tangible itu sesuatu yang nyata. Kita bantu marketing bisnisnya, omsetnya naik, kita turunin cost-nya, kita ekspansi ke wilayah lain, kita naikin follower social medianya. Itu semua bisa diukur. Tapi kebanyakan orang, again, banyak banget yang mikir semuanya tentang angka, transaksi, padahal yang paling penting itu intangible-nya. Kadang kita lupa, kalau kita terlalu transaksional, kita bantu bisnisnya dia nih. Jadi setiap meeting kita mikirnya efektif. Pokoknya ngomong bisnis, ngomongin angka, terus udah selesai discuss, kita pulang. Ya, nggak kebangun intangible-nya, nggak kebangun bonding-nya.
dimana orang kaya ini cerita tentang anaknya baru aja putus, dia baru kehilangan orang tuanya, istrinya ternyata baby blues, stres sama bayi barunya. Dan ini tuh yang kebanyakan orang salah kaprah, karena pas kita mikir mau kenal sama orang kaya kan kita mikirnya kita pengen duit dari mereka, pengen dapat project. Jadi kita kelewatan satu aspek penting untuk membangun intangible value ini. Jadi ini poin yang gue ngerasa gue sendiri baru pelajarin selama beberapa tahun terakhir. Karena kebanyakan orang kaya yang gue kenal dan gue banyak ngobrol, 90% obrolan gue sama dia itu nggak ada hubungannya dengan bisnis. Ada yang ngomongin nge-gym lah, ada yang ngomongin pacar lah, ngomongin konser, ngomongin jalan-jalan. Dan poin pentingnya adalah build genuine relationship. Pas lu kenal sama seseorang, lu lihat orang itu sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan yang tebel dan bisa ngasih kalian uang. It's not enough. Trust itu dibangun dari personal relationship dan kalian harus membangun itu secara genuine. Zaman sekarang orang tuh nggak bodoh. Kalau kalian datang awalnya ngajak meet up di cafe, tahu-tahu datang bawa iPad jelasin tentang insurance, ya itu tuh nggak genuine. Genuine itu kita bener-bener penasaran tentang hidupnya mereka, kita pengen belajar tentang mereka. Dan ada satu teori yang kalian bisa pelajarin, itu namanya proximity bias. Orang cenderung bisa lebih percaya dan ngerasa nyaman sama kalian kalau kita sering ketemu sama mereka dan kita deket sama mereka. Nggak antara meja yang panjang karena kita lagi meeting bisnis. Kadang sesimpel lagi jalan bareng, kita mau makan, mau lihat rumah barunya, lagi bantu mikirin kado apa buat anaknya ulang tahun. Di situ baru pelan-pelan orang bakal terbuka. Pas orang terbuka, kita jangan cuma oh thank you ya udah terbuka. Kita harus ikut terbuka juga. Dan ini sebenarnya yang ngebedain orang-orang yang hebat dalam kenalan sama orang kaya dibanding orang-orang yang kelihatannya butuh 20 tahun untuk sampai bisa project bareng. Atau jangan-jangan harus suap kiri, suap kanan, cari orang dalam. Sebenarnya ada tips lagi sih, tapi gue pengen bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya mau kenalan sama orang kaya banget, cara paling simpel ya kalian cari -1 atau nggak -2-nya mereka. Sumpah itu gampang banget buat kenal sama orang kaya. Nah, poin terakhir, genuine relationship itu tadi awalnya gue bikin jadi poin terakhir, tapi ada satu hal yang di dunia tipu-tipu ini karena banyak yang pengen kenal sama orang kaya adalah over delivering. Apapun yang kita bantu, apa kita promise ke orang-orang ini, dan kita tahu nih mereka ekspektasi 10, selalu deliver 12 atau 15 atau 16. Karena udah jadi status quo-nya kalau orang berekspektasi 10, mereka bakal dapat 10. Cuma segelintir orang yang bisa ngasih 12 pas mereka minta 10. Contoh paling simpel, orang kaya ini minta kalian untuk selesain satu project, marketing lagi, misalnya campaign. Oke, dikasih 1 miliar, segini banyak KOL, influencer, dan segini banyak ads. Biasanya agency itu ngambil 40 atau 30% margin. Di beberapa kasus, kalau tergantung ya, kita bisa nilai kayak apakah project ini tuh ada nilai emosional buat dia. Kita kurangin marginnya sampai 20%, mungkin beberapa kasus sampai 10% aja. Dan kita bisa over deliver, dan itu akan stand out. Semua kombinasi poin-poin dari 1 sampai 5, ujung-ujungnya adalah kita secara konsisten ngasih value yang sifatnya emosional, dan kita punya genuine relationship sama dia. Kalau misalnya kalian udah kenalan nih sama satu orang kaya, kapan terakhir kalian ngajak dia main tenis bareng, atau main pingpong bareng, atau nanya tentang anaknya, atau ngopi bareng? Mayoritas dari kalian itu jarang melakukan itu. Kemungkinan besar kan kalian ini either pelajar nih, atau nggak profesional, atau nggak pemilik bisnis. Kemungkinan besar, satu titik di karir kalian pasti pernah ketemu sama orang yang powerful atau kaya. Pasti nggak kepikiran untuk gimana caranya ngajak dia minum kopi bareng, atau main tenis bareng. Ya itu, kalian harus ngelakuin step 1 sampai step 5. Itu kalau udah kenal. Tapi nanti mungkin kalau kalian mau, di video selanjutnya gue bakal share-share gimana cara punya akses atau bisa kenal sama ratusan konglomerat nih. Kalau gue punya privilege, gue udah punya platform nih ke social media. Jadi jujur nggak susah untuk gue kayak tiba-tiba DM terus ada direktur ya siapa bisa gue ajak ketemu. Tapi kan dari dulu gue nggak kayak gitu. Dan ada tips-tipsnya sebenarnya. Cuma ya mungkin video selanjutnya. I'll see you guys next video. Bye-bye.